Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadits sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah majelis taklim kopi hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dengan niat lillahi taala, Allah taala ampunkan segala dosa kita, Allah berikan kita pahala yang berlipat, Allah mudahkan kita dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah bimbingan Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi adabu dukhulil masjidi, adab-adab masuk ke dalam masjid. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas bagaimana tata krama, adab-adab seseorang yang ingin berangkat keluar dari rumah pergi ke masjid. Bagaimana para ulama juga tentunya baginda Nabi Muhammad SAW mengatur dengan sebaik-baiknya aturan, dan dianjurkan bagi kita pula menggunakan adab dan juga kesunahan di dalam kita pergi keluar ke masjid. Sekarang insya Allah kita akan bahas tata krama, yaitu adab-adab masuknya seseorang ke dalam masjid. Masjid yang merupakan salah satu tempat yang teramat mulia di atas muka bumi ini. Dikatakan bahwasanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan yang paling Allah benci daripada satu tempat adalah pasar. Kenapa pasar Allah benci menjadi satu tempat yang dimurkai? Bukan karena satu lain sebab, tetapi di tempat tersebut yang namanya pasar, begitu banyak orang-orang yang mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali terjadi di pasar orang-orang tipu menipu, terjadi kedustaan, terjadi kebohongan, ya, adanya kong kali kong di pasar, adanya penipuan di pasar. Maka abghadul biladi ilallah, tempat yang paling Allah benci ya di pasar. Ya bukan berarti kemudian orang-orang yang ada di pasar menjadi hina. Kecuali orang-orang yang ada di pasar senantiasa ingat kepada Allah, maka pasarnya tersebut menjadi mulia lantaran ibadah kita mengingat kepada Allah, meskipun di tempat yang sekalipun dikatakan adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Dan masjid menjadi salah satu tempat yang teramat mulia, tempat ternyaman di muka bumi ya masjid. Tempat yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena begitu banyak kebaikan yang terjadi di dalam masjid. Orang sholat ibadah di masjid, orang berzikir ibadah di masjid, orang membaca Quran ibadah di masjid, orang melakukan segala amal kebaikan hatta ta'lim, mengajarkan ilmu juga di masjid. Maka masjid menjadi tempat yang terhormat dan termulia di muka bumi lantaran begitu banyak amat kebaikan yang dilakukan di dalam masjid. Bahkan Nabi SAW
mengatakan al-mu'minu fil masjid kasamaki fil ma wal munafiku fil masjid kattairi fil qafas. Orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin di dalam masjid itu ibarat kasamaki fil ma, ibarat ikan di dalam air. Dan orang yang munafik di dalam masjid ibarat katoiri fil kafas, seperti burung di dalam sangkar. Orang munafik, orang yang kagak betah di dalam masjid itu ibarat burung yang pengen lepas mulu dari sangkar. Bentar dia terbang ke sebelah sono, terbang ke sebelah sini nyari celah buat kabur. Itu orang munafik yang ada dalam masjid. Orang yang kagak bertahan di dalam masjid, ya dikatakan orang yang munafik. Kenapa? Karena ibarat seperti burung tadi, dia pengennya cepat-cepat keluar dari masjid, kagak bertahan. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin di dalam masjid itu ibarat ikan di dalam air. Ibarat ikan di dalam air. Kan ikan di dalam kolam, kan nyanyi kalau ikan dalam kolam. Ya, ikan di dalam air. Jadi harus dipahami dulu yang namanya masjid itu adalah satu bangunan yang mulia, yang menjadi simbol bagi kita umat Islam, jadi tempat persatuan di situ. Karena semua orang ya dianggap semuanya rata biasa, atau pejabat, ya orang tinggi, orang mulia sekalipun masuk ke masjid semuanya sama. Lepas sendal, nggak ada jabatannya di situ. Kemudian dikatakan dalam kitab ini oleh Al-Imam Al-Ghazali, faida aradta dukhula ilal masjid, apabila kamu berkehendak masuk ke dalam masjid, ya, mau masuk masjid, mau masuk satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masuk masjid itu, karena masjid adalah tempat yang mulia, kita pun juga harus dengan adab. Apa yang pertama? Faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Dahulukan kakimu yang kanan. Caranya bagaimana? Kalau mau masuk masjid, dikatakan ketika kita hendak masuk ke dalam masjid itu, lepaskan terlebih dahulu sandal atau sepatu kita dari yang sebelah kiri. Lepaskan sandal sebelah kiri, kemudian kaki kiri menginjak sandal. Injak dulu. Lepaskan kaki kanan dari sandal, baru mendahulukan kaki kanan masuk ke dalam masjid. Baru kaki kiri. Begitu caranya tuh. Kakinya yang masuk dulu. Ya, kaki yang mana? Dahulukan kaki kan, dahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Lepasnya kaki kiri dulu dari sandal. Ya, lepas kaki kiri dulu dari sandal, nggak langsung masuk, tapi kaki kiri nginjak sandal yang kiri, bukan sandal orang yang nginjak, sandal kaki kiri kita. Habis itu lepas kaki kanan dahulukan masuk ke dalam masjid. Begitu caranya. Kalau keluar bagaimana? Kalau keluar kaki kiri dulu. Kalau keluar kaki kiri dulu, ya, injek sendalnya dulu, jangan langsung pakai sendal. Kaki kiri keluar, injek sendal yang kiri, kaki kanan masuk ke sendal yang kanan, baru kaki kiri masuk ke sendal yang kiri, baru jalan. Begitu. Di semua tempat yang kita mulia, begitu cara kita masuk dan keluar. Masuk rumah, masuk masjid, cara pakai sendal yang baik begitu. Kaki kiri dulu injek, ya, keluar dari tempat itu. Baru masuk kaki kanan ke sendal, kemudian kaki kiri pakai sendal, baru kita jalan yang kanan dulu. Ya, begitu cara ulama mengajarkan kepada kita mengenai adab keluar atau masuk ke dalam masjid ataupun tempat-tempat yang mulia, baik dari rumah ataupun dari majelis, begitu cara.
Faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan kakimu yang kanan. Waqul, dan ucapkanlah. Ada doanya nih. Doanya di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat masuk ke dalam masjid. Kalau di dalam kitab Al-Azkar dikatakan terlebih dahulu kita berta'awud, yaitu isti'adah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzu billahil azim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Aja doanya gitu. Atau a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu doanya masuk ke dalam masjid diawali dengan ta'awudz dulu. Barulah kemudian kita baca bismillah. Baca kita bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bismillah, baru baca doa yang dituliskan di dalam kitab ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Diawali dengan sholawat. Semua doa, kullu doa mahjub, ya, semua doa itu masih dikatakan terhijab, terhalangi, ada hijab. Hatta yusalla ala Nabi Muhammad SAW, sampai dia bersolawat kepada Nabi, ya. Ma min du'ain, tidaklah satu doa illa bainahu wa baina sama hijabun. Tidaklah ada satu doa melainkan doa tersebut di antaranya dengan langit itu ada hijab, ada penghalang. Hatta yusalla ala Nabi Muhammad SAW, sehingga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika bersolawat maka hijab itu terbuka dan doa itu sampai. Tapi kalau dia tidak melakukan, tidak mengerjakan doa dengan diawali dengan solawat, maka roja'a doa itu bakal balik lagi, kagak sampai ke langit. Semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, bagusnya, utamanya kita awali dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Ulama termasuk Imam Ghazali di sini mengajarkan sebelum kita masuk baca ta'awud, kemudian bismillah, setelah bismillah kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Baru kita baca doanya, Allahumma ghafirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatika, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu kalau masuk. Kalau keluar gimana? Keluar masjid sama. Keluar masjid juga bacanya itu cuman ujung yang diganti, akhirannya yang diganti. Kalau masuk itu abwaaba rahmatik, pintu rahmat yang kita minta. Tapi kalau keluar yang kita minta abwaaba fadlika, pintu karunia yang kita minta. Kenapa perbedaannya di situ? Apa ada maknanya? Apa ada maksudnya? Kenapa masuk kita minta rahmat, ketika keluar kita minta karunia, abwaaba fadlika? Kata Imam Ibnu Hajar, ada maknanya tersendiri kenapa masuk itu kita minta rahmat. Ya. Kenapa masuk minta rahmat? Ada hikmahnya. Apa? Yang pertama, karena masjid itu adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk yang kita minta adalah rahmat. Ketika keluar, kenapa kita minta abwaaba fadlika? Itu minta pintu-pintu keutamaan, pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa yang kita telah panjatkan, ibadah kita di dalam masjid, ketika kita keluar, sehingga kita berharap dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta pintu karunia Allah yang terbuka. Apa termasuk itu? Pintu-pintu rezeki, ya, pintu nikmat, anugerah dari Allah, sehingga biar itu terbuka, biar kita rasakan sesuai dengan apa munajat, doa-doa yang kita sampaikan dengan kita punya ibadah di dalam masjid. Itu salah satu faedahnya. Kenapa ada hikmahnya? Kenapa kita menyebutkan rahmah masuk, kemudian kita keluar menyebutkan fadl, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma ra'aita, dan apabila kamu melihat fil masjidi, di dalam masjid, man yabi'u, orang-orang yang menjual.
Jadi mereka di dalam masjid melakukan transaksi jual beli. Fakul, maka ucapkan ketika kita melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, jual beli apapun itu bentuknya. Fakul la arbahallahu tijarataka. Maka ucapkan oleh kamu, la arbahallahu, tidaklah Allah memberikan keuntungan tijarataka akan perdaganganmu. Udah di blacklist duluan tuh. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau orang melakukan transaksi jual beli udah masuk daftar bangkrut. Udah masuk daftar bangkrut, udah di blacklist duluan. Maka para ulama mengatakan jangan ada terjadi transaksi jual beli di dalam masjid. Gak boleh. Gak boleh ada jual beli dalam masjid. Malah didoain begitu lagi. Kagak bakalan untung kalau ada yang jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid. Enggak bakalan untung. Wa idza ra'aita, dan apabila kamu melihat fihi di dalam masjid, man yansyudu, orang yang mencari, dolatan, barang yang hilang. Di masjid dia ngumumin barangnya dia hilang. Fakul, maka ucapkan, la raddallahu alaika dolataka. Tidaklah Allah mengembalikan kepadamu akan barang kamu yang hilang. Kalau sesuatu hilang di dalam masjid, berarti jangan kita umumkan di dalam masjid. Dicari barang berbentuk ini, nggak boleh. Karena masjid itu li'anal masjid lam tubna lidzalik, nggak dibangun bukan karena untuk itu. Pernah tuh ya, ada video viral pakai toa masjid atau toa musola tuh dia. Siapa yang ngambil sendalnya ada tuh ya, pulang ngaji, orang bocahnya nangis, kayak gitu tuh. Bukan diperuntukkan hal yang tersebut masjid itu, nggak bisa buat ngumumin begitu. Handphone hilang, sendal hilang, atau apapun bentuknya di dalam masjid, barang-barang kita nggak pantas diumumin di dalam masjid, jangan. Hal tersebut dilarang oleh Rasulullah. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dikatakan fa innal masjida lam tubna lihada, kata Nabi. Karena masjid itu memang bukan dibangun untuk hal-hal tersebut. Jangan, bahaya nih. Apa yang sudah digunakan, apa yang sudah diperuntukkan untuk masjid, jangan kita peruntukkan untuk hal-hal yang selain bukan maslahat masjid. Contoh air tempat wudhu. Itu kan tempat air wudhu emang buat wudhu doang. Kalau dipergunakan untuk yang lain, jadi masalah itu. Ada satu masjid, ada satu musola, ini airnya ini memang buat tempat wudhu, diwakafkannya untuk maslahat masjid terkait wudhu. Kalau dipakai buat nyuci motor, ya, buat nyuci jeroan kambing saat kurban, ini jadi masalah, nggak boleh. Karena maslahatnya untuk masjid dan untuk ibadah-ibadah di dalam masjid. Lah kan kurban ibadah, tapi kan di luar masjid. Kalau memang dipergunakannya untuk wudu, ya untuk wudu, untuk hal-hal ibadah di dalam masjid, ya udah cukup. Kalau dipergunakan untuk hal-hal yang lain, maka ini jadi masalah. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi tadi, toa masjid bakal ngumumin. Sendal hilang, bini hilang, diumumin di masjid, bini hilang. Ya Allah, jangan. Kalau buat ngumumin orang meninggal, berita seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Kalau buat ngomongin hal-hal yang lain, nggak boleh, apalagi sesuatu yang hilang. Bahkan didoakan begitu. La radda alaika dolataka, tidaklah akan kembali kepadamu barang yang hilang. Masya Allah. Kemudian, kadzalika amara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah demikian yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhaltal masjida, apabila kamu masuk ke dalam masjid, fala tajlis, maka jangan kamu duduk, hatta tusolliya rakaatain tahiyah, sehingga kamu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Assalamualaikum.
Apa yang dimaksud dengan sholat tahiyatul masjid? Kenapa menjadi begitu utama orang itu melakukan sholat tahiyatul masjid? Kenapa? Assalamualaikum. La ilaha illallah. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid dengan tujuan sebagai penghormatan kepada itu masjid. Bahkan Rasul sangat menegaskan kalau orang masuk ke dalam masjid jangan sampai kagak sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Namanya tahiyah. Tahiyah itu adalah penghormatan. Dengan masuk ke dalam tempat yang mulia, maka lakukanlah terlebih dahulu hal yang mulia. Jangan langsung duduk. Tapi lakukan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Kecuali sholat masuk Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram, apa yang disunahkan yang lebih utama, kita melakukan tawaf terlebih dahulu. Itu tawaf sunnah. Ya. Masuk, kita lakuin sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Itu tujuannya, begitu banyak keutamaan tahiyatul masjid, ya. Sholat sunnah 2 rakaat kita lakuin. Fa in lam takun ala taharatin, kalau belum dalam keadaan bersuci, au lam turid fi'laha, atau kamu tidak berkeinginan akan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat tersebut, kafat kal baqiyatu sholihat, cukup bagi kamu al baqiyatu sholihat. Ada ucapan-ucapan yang diberikan gelar al baqiyatu sholihat. Al-baqiyat yaitu kekal, abadi, as-solihat, amalan soleh. Ada amalan soleh, ucapan-ucapan mulia yang menjadikan kekal dan abadi amalan tersebut. 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat tersebut. Tasbih, tahmid, tahlil, dan juga takbir. Itulah 4 kalimat, 4 ucapan mulia yang diberikan gelar al-baqiyatus sholihat. Kalau kagak sempat sembahyang atau sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, atau memang kita lagi ada kesibukan yang lain sehingga kita nggak sempat berwudu masuk ke dalam masjid, maka dianjurkan untuk mengucapkan 4 kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? Salatan. Sebanyak 3 kali. Au wakila arba'an, dan dikatakan 4 kali. Wakila salatan lil muhditsin, dan dikatakan juga sebanyak 3 kali bagi orang yang berhadas. Wa wahidan lil mutawaddi, dan 1 kali bagi orang yang sudah punya wudu. Bagi orang yang sudah punya wudu, baca 1 kali. Fa in lam takun, apabila kamu belum sholaita melaksanakan sholat rakaatil fajri, sholat sunnah subuh. Di sini sholat sunnah sebelum subuh. Ntar bisa sholat sunnah sebelum zuhur atau sholat sunnah sebelum asar. Fa yajzi'uka adauhu ma'al tahiyah, maka engkau menunaikan 2 rakaat tersebut, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh tersebut, maka ganjarannya juga sama, engkau telah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Meskipun nggak kita niatin sholat tahiyatul masjid, tapi karena kita masuk ke dalam masjid kemudian sholat sunnah 2 rakaat, yaitu 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat yang lain kita lakuin, maka kita pun mendapatkan ganjaran pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Meskipun nggak kita niatin, meskipun nggak diniatin tetap mendapatkan. Jadi jangan sampai pesannya itu kita meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat ketika kita masuk ke dalam masjid, dan jangan kemudian kita duduk terlebih dahulu, sholat dulu 2 rakaat. Ya. Bahkan Nabi pernah negor seseorang, ya, ketika itu hari Jumat. Nabi ingin khutbah, kemudian ada orang masuk ke dalam masjid, sama Nabi ditanya, as-sholaita, apakah kamu telah sholat 2 rakaat?
Ada orang tersebut belum, maka kata Nabi, kum, berdiri, fasolli rakaatain, sholat 2 rakaat, berdiri, sholat, lakuin sholat sunnah 2 rakaat. Sampai begitu dulu. Imam Nawawi maka mengatakan dimakruhkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid tapi tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jangan duduk tapi ngelakuin sholat sunnah 2 rakaat. Meskipun nggak pakai niat tahiyatul masjid, tapi dapat keutamaannya tahiyatul masjid. Karena intinya sholat tahiyatul masjid tujuannya adalah sebagai penghormatan. Sebelum kita melakukan hal-hal lain di dalam masjid, ketika kita masuk, lakukan 2 rakaat ibadah ini. Ya, idza dakhala ahadukumul masjidah. Ketika apabila kata Nabi masuk seseorang itu ke dalam masjid, fal yarka' raka'atain qabla an yajlisa. Maka lakukanlah 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu keutamaannya. Begitu banyak. Bahkan kalau tadi kagak sempat sekalipun, jangan sampai lewat sama sekali, maka ucapkanlah 4 ucapan kalimat yang mulia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ucapan ini sama ganjarannya dengan ganjaran melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Faida faragta minar raka'ataini wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah.